Silakan Bu Rasmi. Coba aku lihat Ya, dulu aku ya. mau bertanya. Lalu aku lihat dulu. Aku cek lihat nih, ini menurut penglihatan Aku saya. mau bertanya. Ntar dulu Bu Rasmi. Siapa ini? Ntar dulu. Menurut penglihatan saya, pengamatan saya di buku Tatang Sutarman, Ibu Rasmi, sepertinya ini besok salonnya ini kurang peminat. Besok paling 2 ada tamu yang datang. 20 jam. Pak Bomo sampai yang Mau tadi. bertanya nih, mau bertanya, mau bertanya. Iya sabar dulu, ini lagi di Pak Martinale dan Pak Bom Bombom. Bom Bom. Bom Bom minta rambutnya itu di sebelah kiri di belah 2, sebelah kanan dikepang. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah- Deng Sampara. Kisahnya mana Bu Rasmi, Deng. Naku pari jinak pajaga lerang. Bukan apa jaga kuburan deh. Pakai bahasa Indonesia biar lebih jelas. Bahasa Ibrani itu makanya belajar. Aku mau bertanya. itu original teks itu. Islam ini keturunan Ismail kah atau keturunan siapa? Iya, betul. Islam itu ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan terakhir kemudian diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim dari silsilah Nabi Ismail. Gitu, Bu. Oke. Iya. Terus yang saya mau tanyakan, Islamnya Indonesia itu Islamnya Arab Saudi kah atau Islamnya Palestina? Hah? Maksud apa ini? Islam itu cuman satu, asalnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang berpencar ke seluruh bumi itu adalah ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Kalau jika ajaran Islam itu sama, kenapa Arab Saudi membela Israel dan memerangi Ya, Yaman? itu politik. Gak bisa digabungkan dengan agama kalau politik. Apa ini ribet sekali. Politik injo. Jangan disamakan antara politik dengan ajaran agama, gak beda. Jadi kalau kita berbicara politik, apakah kita akan melupakan saudara kita yang dibom oleh musuh? Iya, di mana pembelaannya kemudian Arab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel? Sama ketika saya mengatakan ke Ibu Rasmi, Kristen ini berasal dari mana? Kristen itu berasal dari Yesus. Di mana Yesus tinggal? Yesus tinggal di sorga. Enggak, dulu waktu datang mengajarkan Kristen, kata Ibu, di mana dia? Dia lahir di Bethlehem. Nah, terus kenapa di sana tidak ada Kristen, malah yang ada di sana itu adalah Yahudi? Kenapa enggak Sekarang berhasil? kan ada Kristen. Apa Sekarang kan pula? ada Kristen. Kristen yang ada di sana itu Kristen yang pendatang, bukan Kristen yang datang dari sejak ajaran Yesus. Kristen yang Ya, datang kan itu adalah sisa-sisa Roma. Ya begini, Yesus datang ke dunia, Ya. di situ belum ada Kristen. Ya, Tetapi bagus. orang-orang yang mengikuti Yesus datang ke dunia kan mengajari umat manusia. Ya, Mengajari orang Israel. Setelah umat manusia, setelah Israel Yesus aja. mengajari umat manusia, Itu bahasa umat manusia itu bahasa hiperbola. Nanti itu dianggap saja manusia artinya Kristen juga.
Yesus datang mengajarkan Bani Israel. Umat manusia. Itu bahasa tipuan itu. Nanti itu dipakai senjata untuk melegalkan ajaran Kristen yang dari barat ini. Yesus datang tidak membawa agama Kristen. Ya sudah, selesai. Berarti agama Kristen ini bukan dari Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti harus ada kehidupan agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Nah, ternyata Kristen bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Ya sudah, selesai, tamatlah Kristen. Buka Matius 28 ayat 18. Alamak, itu dulu selesaikan Matius 5. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kristen bukan agama. Berarti Kristen tidak bisa lebih baik daripada ahli Taurat. Karena yang dimaksud Yesus, agama yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat, itulah yang masuk ke dalam surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, berarti hidup keagamaan harus lebih baik dari ahli Taurat, baru bisa masuk surga. Nah, bagaimana kemudian Kristen bisa masuk surga sedangkan agama Kristen itu bukan agama? Ayo. Mati meja. Tak bisa Kristen, karena syarat untuk masuk surga adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Sementara Kristen bukan agama, cuman organisasi. Mati meja. Jadikan dulu Kristen itu agama, baru bisa masuk surga. Itu pun kalau Kristen sudah menjadi agama, syaratnya agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sedangkan jadi agama Kristen tak bisa, bagaimana mau menyamai ahli Taurat? Mati meja, belas ya anak. Oh, jadi Islam itu sudah mentaati perintah Yesus. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti harus ada agama. Ahli Taurat siapa? Bani Israel, toh? Ahli Taurat siapa? Bani Israel. Yes. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Nah, Islam hidup keagamaannya jauh lebih baik, dalam hal ini sempurna, daripada ahli Taurat. Berarti Islam yang masuk ke surga. Nah, Kristen tidak bisa, karena menjadi agama saja nggak bisa masuk dalam apa? Dalam pertandingan. Karena Kristen itu bukan agama. Sementara yang bisa masuk surga adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kristen tak bisa dia. Mau mendaftar juga, bosku. Nggak bisa, kau bukan agama, kau hanya parpol. Nggak bisa. Karena Kristen itu, oleh Kristen dikatakan itu bukan agama. Kristen itu, kalau bukan agama, berarti ya organisasi. Saya ulang ya, kalau bukan agama, ya organisasi. Nah, bagaimana Kristen mau masuk surga? Sementara syaratnya untuk masuk surga harus beragama. Mati meja. Kenapa kau tak mau buka Matius 28? Lah, Matius 28 itu tidak mengajarkan. Coba, kalau Anda mempraktekkan Matius 28, apakah kemudian Kristen itu agama? Ya, baca dulu dong. Iya, saya tanya. 18. Kalau Matius 28 itu digalakkan ke seluruh dunia, pertanyaan saya, apakah Kristen itu agama? Iya, makanya dibaca dulu. Iya, meskipun Matius 28, 18, 19 dan seterusnya itu diajarkan, digalakkan kepada seluruh bumi, ke seluruh penjuru bumi ini, apakah Kristen itu agama? Iya, kalau menurut Matius 28, Kristen itu agama, makanya di mana baca. dalilnya di Matius 28 itu agama? Di mana? Di mana Matius 28 Kristen disebut 8? Disebut 8. Cakaruk du imanut lontongnya. Oke, kita baca. Ayat 18. Oke, kita baca. Baca.
Baca Ibu, baca. Apa Matius 28 itu? Ayat 18 Nomor sampai 18. 20. Baca, baca. Ya, 18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayah, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mana Kristennya? Mana Kristennya? Mana Kristennya di sini? Baptislah atas ini, Iya. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Ayah, itu Kristen. nama Anak dan nama Roh Kudus. Itu Kristen. Nah, sekarang apakah Kristen itu agama? Iya, itu Kristen, agama yang diajarkan Yesus. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuh, kan udah dibaca tadi. Syarat untuk menjadi Kristen itu apa? Dibaptis. Dibaptis. Iya. Yesus pernah membaptis. Baptis atas nama Bapa, Putra Yesus dan Roh pernah dibaptis gak? Pernah membaptis gak Yesus? Itu, ya. Pernah nggak Yesus membaptis? Memerintahkan, ya. Iya, sekarang saya tanya, Yesus ini pernah tidak membaptis? Yesus ini pernah nggak membaptis? Karena membaptis itu tugas Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang pertanyaan, Yesus pernah nggak membaptis? Yesus membaptis dengan api dan roh. Nah, kalau orang dibaptis dengan air, direndam di air. Kalau orang dibaptis dengan api, diapain? Diajari sama Tuhan Yesus. Dihajarin, artinya dihajar pakai api. Yesaya 66 nomor 15 dan seterusnya. Orang-orang Kristen akan dibakar dengan api. Jelas itu. Jadi Kristen itu bukan agama katanya. Itu menurut tokoh-tokoh agama saudara. Tapi Kristen itu adalah pengikut Yesus. Itu katanya. Sedangkan meskipun Anda pengikut Yesus, kalau Anda pengikut Yesus berarti Anda hanya ahli Taurat pangkatnya. Tapi kan bukan juga ahli Taurat. Pengikut Yesus itu adalah ahli kitab katanya. Tapi kan juga Anda bukan ahli kitab. Bahlul kitab, iya. Nah sekarang Yesus membandingkan pengajarannya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ada agama yang lebih baik dari ahli kitab. Ya, sedangkan itu Kristen bukan orang... agama. Berarti Kristen tidak bisa lolos. Magani. Ilmu pebaja boleh. Pakai bahasa Indonesia yang... Ya itu kan bahasa Ibrani. Ayo. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Nah Kristen bagaimana bisa? Agama lebih baik. Bagaimana bisa agama lebih baik? Bagaimana Kristen ini bisa lebih baik dari ahli Taurat? Sementara Kristen ini bukan agama. Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Matius 5 nomor 20. Robek itu Bible. Robek. Cari dalilnya lagi yang lain. Cari. Ada banyak bangsa yang masuk ke surga. Ya. Itu Matius 5 nomor 20 aja dulu diselesaikan. Buka Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9, ada banyak bangsa yang masuk ke surga. Memang banyak. Islam itu sudah tersebar kemana-mana. Yang kita tanya di sini. Baca dulu.
Baca Saya dulu tidak heran Wahyu kalau 7 ayat dikatakan banyak 9. bangsa, bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa mana-mana yang ada Islam pasti masuk surga, berarti banyak bangsa. Itu tidak sedang dipermasalahkan. Ini yang dipermasalahkan, syarat masuk surga harus beragama. Kristen bukan agama. Kalau tadi kita sudah baca Matius 28. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu syarat mengikut Yesus. Apakah Islam sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Baptis Kudus? itu Makanya kan kau bilang pertobatan, Bu Rasmi. Baptis itu pertobatan, pengakuan. Kalau dikatakan baptislah dalam nama Ayah, nama Anak dan Roh Kudus, itu bukan berarti menjadikan tiga-tiganya Tuhan. Orang-orang yang menolak, dengar, orang-orang yang menolak Bapa harus menerima Bapa sebagai Tuhan satu-satunya. Orang-orang yang menolak Anak harus menerima Anak sebagai utusan Tuhan. Orang-orang yang menerima Roh Kudus harus menerima Gabriel sebagai malaikat Tuhan. Sederhana kok itu. Bedanya dengan Kristen yang bukan agama ini, hanya aliran kepercayaan atau organisasi, menganggap tiga-tiganya Tuhan. Siapa yang mengajarkan Anda menganggap tiga-tiganya Tuhan? Siapa? Ada yang mengajarkan tidak Anda ada. untuk Tidak ada tiga Tuhan, yang ada ini, tiga Allah, satu saya tanya, Tuhan. Bapa ini Tuhan atau bukan? Allah Bapa. Tuhan atau bukan? Bukan. Kalau dia bukan Tuhan, lalu apa? Allah Bapa. Allah itu apa? Allah Bapa. Allah itu apa? Allah itu Allah Bapa, Sang Ya, Pencipta Allah langit itu dan apa? bumi. Apa sih, Bu Rasmi? Ayolah gunakan akal, Bu Rasmi. Percuma kita diskusi sampai subuh hari kalau begini namanya. Allah itu penguasa langit dan bumi yang Tuhan atau menciptakan segalanya. Bukan. Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Yesus ini apa dia? Tuhan. Apakah dia pencipta langit dan bumi? Halo. Bu Rasmi, ini dia kodamnya ini, roh jahat. Katanya kodamnya nggak bisa diskusi. Mending Bapa itu Allah, Yesus itu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Yesus pencipta langit dan bumi, bukan. Berarti Anda sembah Bapa yang pencipta langit dan bumi, Anda sembah juga Yesus yang bukan pencipta langit dan bumi. Berarti sembahan Anda sudah dua. Roh Kudus ini siapa? Siapa ini Roh Kudus? Belum merpati, Bang Suma. Nah, Anda sembah juga? Iya, Bang Suma. Berapa sembahanmu? Tiga, Bang Suma. Tiga. Satu tapi tiga. Kalando polok. Kami itu disangap ya. Marangke. Tea pampo. Nasa nga mesa. Natalu. Nasa nga talu. Na mesa. Apa miya kisusite. Masih mau aku datang besok. Mana tadi si Rasmi itu mana? Mana tadi si Rasmi? Cuma di sini ada laba-laba, kalau kumatikan boleh kah? Laba-laba kecil. Tidak berlaku karena Anda bukan Muslim. Ya kalau kumatikan boleh enggak? Jangan dimatikan, itu berdosa. Dosanya apa matikan laba-laba? Tidak boleh membunuh kan? Ibu Apalagi matiin Tuhan. Tuhan aja seneng, masa laba-laba ibu nggak matiin?
Iya juga sih. Oke, teman-teman, Ya, jadi saya aku matikan izin ya. bikin kopi dulu. Maaf, Silakan dilanjut. saya mau ngomong begini. Eh, Kebetulan di sini ada Ibu Rasmi. Jadi teringat-teringat tadi lah, tapi ya udah. Jadi yang abang bilang tadi, apakah Kristen mengikut ajaran Yesus? Saya hanya mau menjelaskan sedikit. Entah, kadang kan kita sebagai manusia kadang kita terima, kadang enggak. Itu kan terserah seseorang lah gitu kan. Jadi kalau tadi Bang Juma berpuasa, nggak makan babi, nggak makan ini itu. Jadi kalau orang Kristen menganggap berpenilaian yang dimaksud ajarannya itu bukan masalah makanan dia, minuman dia, puasa dia. Karena apa? Jauh sebelumnya memang berpuasa itu ada. Dan buat saudara-saudara Muslim yang pengen tahu, di dalam Kristen pun itu ada namanya berpuasa. Hanya saja kalau Kristen itu tidak harus dikatakan langsung ada namanya internasional lah, seperti umat Muslim bulan puasa, bulan suci Ramadan diumumkan. Bukan. Karena apa? Karena ada ayat yang ditulis tentang perkataan Yesus, jika berpuasa basuhlah wajahmu. Katanya maksudnya kalau kita mau berpuasa nggak perlu harus ditunjuk-tunjukkan berkoar-koar sama orang lain. Yang kedua, ajarannya apa? Bukan masalah makanan, karena terbukti Yesus mengatakan apa? Bukan apa yang masuk dari mulut yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari mulutlah yang menajiskan. Karena apa? Karena makanan yang dari mulut masuk ke mulut, ke perut, dibuang lewat dubur. Tetapi yang keluar dari mulut itu menajiskan. Karena apa? Bisa menyesatkan orang. Nah, itulah maksudnya. Jadi dalam arti kata yang saya ambil di sini penilaiannya apa? Contoh. Tapi saya bersyukur juga. Kenapa? Inilah memang benar perkataan Yesus itu. Contoh, banyak orang sekali bahkan sampai mati bunuh diri karena apa? Karena ucapan, fitnaan, omongan. Nah, di situ kan. Dan yang kedua, memang benar katanya banyak yang tidak yang dilakukan Kristen itu tidak seperti yang kata Yesus katanya. Benar. Dan saya juga bersyukur karena banyak orang Kristen itu nggak percaya sama pendeta dengan kata-katanya. Tapi apa? Orang Kristen itu percaya dengan perbuatannya. Karena banyak juga yang terbukti kita lihat, ada dia dengan pendeta dengan bawa-bawa Alkitab, tetapi apa? Mencabuli, memperkosa, menyetubuhi, ya kan? Wah bang, kata-katanya jangan kayak gitu bang, nanti diblokir. Kata-katanya diperhalus bang. Yang memperkaos gitu. Maaf kalau bahasa, kalau bahasa kasar. Nah, gitu, ibaratnya kan kata-katanya dia baik, tetapi perilakunya tidak mencerminkan. Nah, makanya saya sangat bersyukur banyak orang Kristen itu tidak percaya dengan perkataan pendetanya, tetapi dia percaya dengan perbuatannya. Makanya Yesus juga menegaskan di dalam ayatnya, di dalam ayat yang ditulis muridnya, karena bukan Injil itu bukan Yesus yang menulis gitu kan. Nah, di situ Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan maka masuk surga, bukan. Nah, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Maksudnya apa? Jadi begini. Banyak orang enggak, ini poinnya udah kebanyakan nih bang, nanti saya lupa nih bahas. Nah, kan tadi kan yang Bang Juma bilang tadi kan ibaratnya ajaran. Enggak kan abang tadi ini saya tertarik sama yang abang bilang bukan enggak semua yang masuk ke yang haram itu yang keluar dari mulut gitu ya. Jadi ada kalimat di sini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Itu ngomong ke ibu-ibu tua lagi minta tolong tuh dipanggil anjing tuh. Itu menurut abang tuh kalimatnya tuh halal tuh, apa kalimatnya haram tuh, gimana tuh bang?
Izin nih bang. Manggil orang Ini anjing bang, tuh bang. Bang Hector kayaknya lagi dia rekam layarnya jadi suaranya doubling. Atau di speakerphone. Jadi Iya. Oke Bang Hector, bagaimana? Daripada Bang Hector Ya. beli skincare aja Bang. Maaf, ya. Jadi ya itu yang tadi yang saya katakan tadi, bahwa yang diajarkan kan tadi kan Mas Juma ini mengatakan orang Kristen tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus katanya. Makanya kan Betul. saya tadi jelaskan. Nah, yang diajarkan Yesus apa? Karena di dalam Yesus itu bukan masalah perkara contohnya dalam makanan, berpuasa apa. Karena apa? Pada saat orang-orang di situ, mereka itu udah tahu bahwa berpuasa iya. Nah, makanya dia banyak melakukan perumpamaan. Nah, terkait tadi seperti yang Bang Juma juga katakan tadi, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Jadi yang dimaksud itu adalah kalau agama yang dimaksud Yesus itu adalah agama Yahudi. Karena pada saat itu udah ada agama Yahudi. Dan ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi ibaratnya kepala-kepalanya lah. Jadi ibaratnya pendetanya lah begitu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa? Jadi kalau memang dalam keagamaanmu kamu itu nggak lebih baik dari perilaku ahli Taurat, itu ibaratnya sama aja omong kosong gitu. Karena apa? Karena di situ ahli-ahli Taurat itu hanya menunjukkan kata-kata, tetapi tidak bertindak, tidak melakukan tindakan yang benar seperti yang tertulis. Dalam satu contoh, kenapa tadi saya bilang, saya bersyukur orang-orang Kristen tidak banyak yang mengikuti perkataan pendeta tetapi melihat perbuatannya. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengucapkan itu gampang, melakukannya itu saya rasa susah. Karena makanya ada pepatah mengatakan, banyak yang memberi contoh tetapi sedikit yang menjadi contoh. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus itu di situ masalah keagamaan ahli Taurat itu, lakukan perbuatannya dalam satu contoh. Kita harus ibaratnya ketika orang ibaratnya melakukan kesalahan, kita maafkan, kita ampuni. Pengajaran-pengajaran itu yang dimaksudkan, bukan masalah sunat atau apa. Kalau masalah Bang Juba mengatakan bahwa Yesus itu adalah Islam, Islam adalah Yesus, menurut saya masih kurang. Karena apa? Karena di dalam praktek yang dilakukan Nabi Abraham ataupun di Islam itu Ibrahim, Muslim tidak disunat 8 hari kok. Kan gitu kan. Tapi kan saya nggak mau membahas terlepas dari itu. Bukan membahas masalah terlepas dari itu. Nah, jadi yang dimaksud di situ, makanya saya mengatakan bahwa yang Yesus maksud itu bahwa apa? Orang-orang yang dihadapi itu adalah orang-orang yang paham, kalau ibarat katanya, kalau di dalam Kristen orang itu adalah ahli-ahli Alkitab. Ahli-ahli Alkitab. Oke ya, saya kira cukup ya, udah panjang banget tuh. Iya, poinnya enggak ngerti kita. Kelakuannya enggak seperti itu. Anda Oke, itu kita lebih komentar ya Ki Juma. Kepanjangan dah. sedikit sih. Anda itu lebih pantas dituhankan Kristen daripada Yesus. Kenapa? Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus tentang dirinya sendiri. Anda berkhutbah kemana-mana, yang dimaksud di situ adalah begini. Di mana Yesus mengajarkan kayak begitu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tafsiran Anda sendiri mutar-mutar kayak baling-baling rusak. Anda tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih ada syariat, masih ada hukum-hukum, masih ada ketetapan-ketetapan, perintah dan larangan Tuhan yang Yesus belum ajarkan kepada Bani Israel, disebabkan Bani Israel belum mampu melakukan hukum dan syariat tersebut. Jangan Anda tambah-tambahi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang mengajarkan segala sesuatu yang tidak sanggup kau lakukan hari ini. Maka lihat,
Apa yang di Kristen yang tidak sanggup dilakukan oleh orang Yahudi kira-kira? Yang mana? Nyanyi. Oh, jangan dibilang orang Yahudi jagonya nyanyi. Apa? Pesta. Jangan dibilang. Lalu apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Yahudi? Karena Yesus mengatakan, wahai orang Yahudi, masih banyak ajaran yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya hari ini. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu itu yang tidak sanggup kau lakukan hari ini. Nah sekarang apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Yahudi hari ini di Kristen? Apa itu? Joget sayonara? Apa? Joget hari Minggu? Apa? Tak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang Yahudi, melainkan ajaran Islam. Orang Yahudi suruh sujud berapa kali aja dalam sehari? Berat. Apalagi sujud sampai 5 kali minimal dalam sehari. Apa yang tidak bisa dilakukan di agama Kristen? Ajaran yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi hari ini, pada masa itu, pada abad pertama adalah ajaran Islam. Coba anda suruh kemudian orang Yahudi sholat pada abad pertama seperti sholatnya umat Islam, bisa enggak? Dan coba anda suruh orang Yahudi di abad pertama nyanyi-nyanyi kayak anda, nyang, bisa mereka. Coba anda suruh abad pertama orang berhaji, orang Yahudi itu suruh jalan kaki ke Arab sana, bisa? Gak bisa. Gak bisa mereka melakukan itu. Itulah ajaran Islam yang belum bisa disanggup dan belum bisa diajarkan pada saat itu. Bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen mah menghilangkan segala aturan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang pohon, dia telah membatalkan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat. Berarti agama Kristen malah lebih menggampangkan ajaran yang sulit pada saat itu. Yesus mengatakan ada ajaran yang lebih berat yang belum bisa kamu tanggung. Ajaran apa itu? Menyanyi di gereja. Parah kali, bah. Yang dimaksud ajaran yang belum bisa ditanggung itu ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Coba ajaran Kristen masukkan di abad pertama, bisa nggak? Bisa. Apa yang tidak bisa? Cuma menyanyi, ambil suling, ambil rebana, ambil gitar. Kalau tidak ada rebana, ambil ember, baskom, pukul-pukul baskom juga bisanya. Apa yang tidak bisa dilakukan di Kristen itu? Tak ada. Tapi coba suruh ajaran Islam di abad pertama. Suruh mereka hafal 30 juz tuh. Mampus mereka tak akan mampu kemudian melakukan itu. Apalagi mau menginjakkan kaki ke Arab, tempatnya Nabi Ismail, mereka akan berat sekali meskipun ada pesawat, tak bisa. Makanya yang dimaksud ajaran yang belum bisa ditanggung itu adalah ajaran Islam. Bahkan sampai hari ini mereka belum sanggup melakukan itu. Kenapa? Mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Kalau cuma sekedar nyanyi-nyanyi enyang enyang enyong enyang enyang enyong enyong, mati masuk surga, bisanya mereka lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan di Kristen itu? Agama Kristen itu agama yang paling enak, agama yang paling nikmat secara duniawi. Jadi anda keliru dengan mengada-adakan seperti itu. Yesus mengatakan Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang kalau hanya sekedar menjalankan 10 Taurat itu belum baik. Harus memiliki ajaran yang jauh meliputi semua aspek kehidupan manusia. Gak bisa kalau cuma 10 hukum Taurat itu apa-apaan, itu kecil bos. Yesus mengatakan harus ada ajaran agama yang lebih berat, yang lebih sempurna, yang lebih komplit dari ajaran ahli Taurat. Jadi kalau cuma 10 hukum Taurat, ketinggalan zaman itu. Saya kira begitu, Bung, dari saya ngopi dulu ya, karena berat, kepala saya sudah berat. Namun sebelumnya, teman-teman yang ingin memesan skincare, silakan. Ini ada Bang Suma apa ini dibesarin host? Itu Bang ada Suma Store. Bang Suma Store. Di situ aja Anda pesan, Anda klik satu kali akan keluar jinnya di situ. Anda tinggal minta, wahai jin, aku minta mobil. Maka keluar akan kincirnya masuk di situ. Teman-teman yang kemarin pesan kincir tapi belum ada, silakan aja pesan di situ, dan di situ akan ada secara ajaib kincirnya nanti. Demikian teman-teman sekalian. Dilanjutkan. Ya baik, terima kasih. Dari diskusi ini saya bisa kesimpulkan, katanya kalau ajaran Kristen dari abad 1 gampang dilaksanakan.
penilaian saya itu susah, tapi udah ada sedikit ibaratnya saya merasa bahwa saya lebih rendah daripada seseorang. Karena apa? Satu, seperti ya si Rasmi karena saya dari tadi dengarkan dia berbicara, diskusi dengan Bang Juma, saya selalu dengar bahasanya itu nadanya tetap tidak naik gitu kan, tetap tidak naik. Dari situ saya nilai kayaknya orangnya ini nggak emosian ya, memendam amarah gitu kan. Nah, tetapi di balik itu kemudian di sini saya juga dapat penilaian. Mas bilang tadi gampang dilakukan, yang diajarkan Kristen itu gampang dilakukan, udah dilakukan oleh Islam katanya. Karena yang terbukti saat debat ini aja, nada bicara aja sudah berbeda. Dari situ saya tahu bahwa memang yang paling sulit untuk dilakukan di dalam Kristen itu adalah apa? Kasih. Mana itu yang paling sulit. Bung, tak ajarin sama ente ya. Kasih yang Anda katakan kasih itu terasi. Satu-satunya agama yang haus darah itu agama Kristen. Dan Anda berkata tentang emosi, Anda menghina emosi itu. Ku ajarin sekarang. Pasang mulutmu kalau telingamu nggak bisa mendengar. Kalau tidak ada emosi, Yesus tidak mati. Dan kalau Yesus tidak mati, ente tidak punya Tuhan. Paham ente? Mahkamah agama orang Farisi, ahli Taurat, mereka karena emosi lah sampai dia berniat membunuh Tuhan kau. Tidak mungkin Yesus itu dibunuh, tak mungkin Yesus itu diludahin, tidak mungkin Yesus itu ditampar, tidak mungkin Yesus itu ditonjok mukanya ditombak kalau yang melakukan itu tidak emosi. Yesus, apa? Permisi ya. Kenapa paman? Aku mau ludahin kamu. Cuh. Yesus, ya kenapa? Permisi ya, kenapa? Aku mau tampar kamu ke tepak. Yesus, permisi ya. Ya kenapa? Aku mau tombak abang. Tombaknya kasih ludah dulu dong. Iya, 1, 2, 3, cerat. Nggak akan mungkin kau punya Tuhan mati di atas pohon kalau tidak ada emosi. Jangan sok tahu. Kalau tidak ada emosi, Kristen di Indonesia tak ada. Paham? Kalau orang-orang Belanda itu tidak emosi, membunuh rakyat pribumi, Karisteng tidak ada di Indonesia. Paham itu? Jangan kau hina-hina emosi. Memang saya jengkel. Kenapa? Karena saya yang ajarin ente siapa namanya tadi itu mutar. Makanya saya katakan ente lebih pantas disembah sama orang Kristen daripada Yesus. Karena Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya seperti itu. Tapi Anda berani mengajarkan Yesus seperti itu. Artinya Anda lebih pantas disembah oleh orang Kristen karena Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Wahai Yesus, aku ingin tanya samamu. Apa Bang Suma? Dengarkan. Yesus, ya, apakah kamu adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Wahai orang Kristen, ya, apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Koclok. Siapa yang ngajarin ente? Hah? Yesus ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau adalah anak Tuhan? Apa kata Yesus dalam Matius 23? Engkau telah mengatakannya, tetapi engkau akan melihat anak manusia. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Yesus, apakah engkau Tuhan? Bukan, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus yang mengaku manusia, ente ngajarin Yesus itu Tuhan. Berarti ente itu lebih hebat daripada Yesus. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, iblis. Orang-orang kafir itu dan setan itu bersaudara, mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ente sok cantik. Dari komal ini aja kita bisa lihat, tante, apa itu? Dari ibu yang tadi, Bu Rasmi, suaranya datar aja. Iya, itu karena dia tidak birahi. Coba kau suruh dia birahi. Oh, segala terong dibahasnya di sini. Dia nggak birahi.
Mungkin sudah klimaks 4 kali 6 kali hari ini, makanya dia nggak nafsu. Itu Bang loh, Juma, Tante. Sabar, Bang Bu. Juma, Sabar, sabar. aku lagi nafsu sabar ini, dulu. Sabar dulu. lagi nafsu aku, lagi nafsu. Allahu Akbar. Dinda Jibril masih monitor? Monitor bang, monitor. Iya, dilayani dulu ibu kita yang baik. Enggak, Tadi. aku mau saya ngopi melayani dulu. Bang Juma. Aku birahi sama Bang Juma. Ngopi Nggak dulu, dengarkan? saya ngopi. Ini jam saya ngopi. Hampir jam 3. Birahi Silakan, sama silakan. Bang Juma. Cukup, Pani. Pani, cukup. Cukup, terlalu. Udah, kalau aku birahi aku, oke? Sekarang aku Terlalu. menjawab. Tadi kan Bang Juma bilang hukum 10 ini nggak ada apa-apanya. Hukum 10 ini tak ada gunanya. Masih Terlalu. ada yang lebih hebat daripada 10 hukum. No, tidak ada. Bang Juma, hukum 10 ini tinggi sekali. Hukum Terlalu. ini murni. Tidak ada bisa mengalahkan hukum ini ya. Terlalu. Tidak ada lagi manusia yang bisa menggantikan hukum ini. Kalau ada manusia yang bisa menggantikan hukum ini, berarti dia melangkahi Tuhan. Cukup, Pani. Cukup, Pani. Terlalu. Dengarkan dulu Bang Handi. Aku birahi sama Bang Juma ini, dengarkan. Buset dah. Soalnya aku sore tadi, sebenarnya aku tadi mau tidurnya di bawah ya kan. Tapi karena dibilang Bang Juma tadi, nggak penting ini 10 hukum ini, masih ada hukum yang lain yang lebih bagus lagi. Kan gitu Bang Juma bilang. Nggak ada loh Bang Juma. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita mengikuti perintah-perintahnya, 10 hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan Allah, tetapi ia tidak menuruti hukum-hukum ini, ia adalah seorang pendusta. Bayangkan itu. Baru tunggu dulu. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Nah, jangan kita rombak lagi peraturan Tuhan itu, 10 Tuhan itu. Itulah landasan pemerintahan Sang Pencipta. 10 hukumlah landasan Sang Pencipta, maka kita akan diadili oleh 10 hukum itu. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Bayangkan itu. Jangan kita berani-berani menukar hukum ini. Ini adalah hukum kekal sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang. Maka dibilang Paulus, hukum Taurat ini adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Maka Yesus juga mengatakan 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Jadi kita seluruh manusia, mari kita tunduk kepada hukum ini. Jangan kita datang dulu dari Apen lah, HKBP lah, Islam lah, Katolik lah, jangan. Nah, jika memang itu nama agama kita, oke, mari kita periksa. Apakah kita setia kepada 10 hukum? Kalau setia, itulah kebenaran itu. Maupun Islam, maupun Katolik, maupun Advent, itulah kebenaran. Saya mau nanya pendek aja Bu Darni. Bu Darni Iya, kan bilang tadi, Ibu Darni paling kenal sama yang namanya Allah. Allah disebut berkali-kali Allah. Itu Ibu Darni dapat nama Allah tuh dari mana itu Bu Darni? Itu sudah ditranslatekan, sudah diseragamkan. Dan yang mentranslatekan Alkitab Ibrani ke bahasa Indonesia, itu orang Islam kalau nggak salah. Enggak, iya, Ibu Darni dapat Allah tuh dari mana? Karena saya cek sekarang KJV. Karena kalau saya tanya orang bule nih Bu Darni yang dari Amerika, Tuhannya siapa? Ya. Tuhannya Tuhan Bapa, dia bukan Tuhan Allah. Malah kalau ditanya, nih orang Kristen orang Indonesia, Tuhannya Allah. Lah, kok nyembah Tuhannya orang Islam? Enggak, translate-nya juga di dalam translate-nya di bahasa Indonesia, karena kita kan di Indonesia ini. Nah, kalau di Indonesia ini kita berdiskusi ya bahasa Indonesianya dong. Gitu. Ya Tuhan. Karena sudah diseragamkan, Tuhan, Allah itu adalah Bapa gitu dia. Bapa. Dari mana itu datangnya Allah tuh Bu? Itu translate. Enggak, translate Enggak, karena sudah kalau saya lihat dunia ini. Karena kalau saya lihat prasasti Kristen Bu, abad 4 abad 5 itu namanya The Inscriptions of Sargus Basilica in Zabat. Itu disebutnya di sana ilah, bukan Allah. Nah ilah itu kalau di dalam bahasa Arab ilah boleh. Nah Tuhan. sekarang tujuan kita kepada Bapa itu, Allah Bapa itu yang di surga. Loh, kenapa jadi Allah? Bukan Allah kepada, itu nama, Bu. tunggu dulu,
Jangan, tunggu dulu. Jangan kita bertuju kepada Allah yang patung, Allah yang batu, Allah yang pohon. Oh, itu kan itu Allah menghina. yang benda-benda. Itu menistakan Tuhan kami. Nah, jangan ke situ kita. Kita tetap kepada Allah yang di surga. Dengan Ibu Allah sang Darni pencipta. bilang Tuhan, Itu. dengan Bu Darni menyandingkan nama Tuhan saya ke berhala, itu udah menista. Karena Allah kalian di kami harus itu kalian datang ke LAI dong. Kalian demo besar-besaran. Loh, yang punya karena yang, ini yang sudah agama disahkan Kristen, dunia. Ini sudah disahkan dunia, ini Alkitab ini. disahkan dunia. Nggak ada. Buktinya Disahkan nggak ada dunia komentar. mana? Siapa yang keberatan? Hanya kalian yang keberatan yang banyak, Bu. seitil, yang seitil yang keberatan. Itil. Kalian bahasanya. Kalian termasuk seitil. Bahasanya itu dia. Maksudnya secuil. bahasa kasih maksudnya secuil. Bukan, secuil itu seitil. Seitil itu bahasa apa dong? Gitu dong. Bahasa nggak pasaran. Gitu nggak gitu dong. Bukan mengejek itu bahasa pasaran. Maksudnya Oke, yang menantang itu kecil. Contohnya kayak kalian apologet yang ada di sekarang ini. Tetapi menyeluruh dunia ini tidak ada mengkomentari ini. Karena dunia ini nggak ada yang pakai Allah, cuma Bani Salemba doang yang pakai Allah. Karena dunia ini tak keberatan. Karena nggak ada Kristen internasional nggak ada yang pakai Allah, Bu Darni. Enggak. Iya, Kristen luar negeri nggak ada yang pakai Allah, Bu Darni. Kita tadi sekarang aku naik ke sini tadi gara-gara hukum. Ya udah kita buka nih, kita buka nih Bible. Ini tidak guna. Kita buka nih Bible seluruh dunia nih, Textus Receptus ya. Tunggu, kita jangan lari ke sana. Kita jangan panik dong, jangan panik. Sekarang kita lari ke hukum. Tadi kata Bang Juma, hukum ini tak berguna. Masih ada hukum lebih tinggi. Enggak, Mana ada lagi hukum yang lebih tinggi daripada 10 hukum ini? Bu Darni, ini Tuhan sendiri yang mencatat. Lagi ngomongin itu tiba-tiba Allah. Dulu. Iya, tapi tiba-tiba Bu Darni bilang Allah itu kan saya ngerasa loh. Emang Bu Darni punya Allah? Orang Arab pakai Allah kan? Orang Arab. Ilah. Arab Kristen. Arab Kristen. Arab Kristen, kan? Ayo mereka itu pakai namanya itu jadi nama. Orang Kristen abad ketiga pakai Allah. Di mana itu? Abad ke-8. Di mana itu? Ayo kita buka. Ayo kita buka nih. Itu dia. Jangan dong, jangan kayak gitu ya. Ayo kita buka Kristen abad 3, Bu. Iya, sudah ditranslate ini bahasa Indonesia. Iya, kita buka nih. Bahasa Indonesia. Ada manuskripnya nih, kita buka aja, Bu. Nah sekarang Bang kalau Sadli kalian boleh gedein contoh nggak? atau gini, atau kalian keberatan, panik, aku memanggil Bapak. Aku memanggil Bapak. Oke, aku memanggil Bapak. Aku tak sebut Allah. Contoh. Ya, oke. Udah jangan lagi kita komentari. Enggak, ini kita buka aja. Hasem, kan Elohim, Yahweh, boleh kan? Bu Darni. Kalau kalian keberatan. Bu Darni, ini dari Katolik. Jangan Ibu jangan panik dong. Sabar 10 hukum tadi. Iya, udah sebentar. Ya, kalian bilang tadi. Nah, jadi sekarang siapa manusia yang tidak mematuhi 10 hukum? Siapa nabi yang tidak mematuhi 10 hukum? Itu pendusta namanya ya. Itu pendusta. Oke. Nah, siapa nabi, siapa petinggi agama tidak meneruskan 10 hukum, itu adalah seorang pendusta. Oke. Itu maka aku naik ke sini gitu. Saya bisa tinggal sholat dulu apa gimana? Udah, nih Bu, ini dari Katolik nih Bu. In the inscriptions of Saint Sargus, ini dia apa namanya prasasti orang Kristen nih Bu. Ini 512 nih, abad 4 berarti abad 4 abad 5 ya. Di sini tulisannya nih, with the help of God, ini ilah Bu, bukan Allah. Berarti abad 4 sama abad 5 Kristen Katolik Arab ya, itu pakai ilah. Habis itu di sini ada Greek Orthodox Patriarchate of Antioch. Ini Antioquia nih Bu, Kristen Syria Arab nih Bu. Ya, kita cari nih Bu nih apa namanya gerejanya. Nah ini nih, Convent of Our Lady Saidina. Ini di mana? Di Syria nih. Tuh, udah kurang Arab apaan ya kan? Nah di sini ada lukisan mereka Bu. Ini mestinya salah satunya Petrus sama Paulus. Habis itu ini Bunda Maria, nih Uncle J, nih Om J. Ini tulisannya ilah juga Bu. Ini abad 3 nih Bu, masih pakai ilah bukan Allah Bu. Jadi Ibu bilang Kristen Arab abad 3 pakai Allah. Ini ilah Bu. Di mana Allahnya Bu? Ibu jangan bohong-bohong gitu dong. Oke, sekarang kita pakai ilah. Kristen pakai ilah atau pakai Yahweh, Hasem, Bapa. Udah sah. Sekarang lari kita 10 hukum. Jangan pakai Allah lagi ya Bu ya. Oke. Tadi lari kita ke 10 hukum. Tadi kita deal dulu nih. Ibu jangan pakai Allah lagi ya.
Ya, deal. Oke, deal, Boleh. mantap. Ya, kadang aku lupa gara-gara sudah Siap. terbiasa karena Siap. sudah translate-nya seperti itu, Siap. jadi susah merubahnya. Ya, berarti Namanya jangan bilang juga lagi udah- Kristen Arab, Syria, abad 3 pakai Allah. Nggak ada ya, Bu ya. Enggak, ini kita si supaya Jibril selesai TikTok di udah sini. ngasih tahu nih, ilah makanya abad 3 gitu ya. Oke, ilah. Mantap. Ilah ya. Nah, Mantap. sekarang hukum ilah itu sudah tinggi. Hukum ilah itu sudah sempurna. Kenapa kalian Bang Juma berani mengatakan hukum ini belum ada apa-apanya? Ada lagi hukum yang paling sempurna. Berarti kalau ada lagi hukum yang paling sempurna sudah melangkah ketetapan ilah itu. Coba bayangkan. Berarti sudah berani manusia itu melangkahi ilah itu, maka dia berani mengatakan ada lagi hukum yang lebih hebat. Mana ada lagi? Hukum ini sudah tinggi adanya. Hukum ini sudah sempurna. Kenapa kalian berani-berani mengatakan masih ada hukum yang lain lagi? Berarti kalian lebih hebat daripada ilah. Ayo coba. Ayo mana? Bang Juma, aku lebih birahi sama Bang Juma. Dia maunya ke sana memang. Iya, aku birahinya sama Bang Juma ini. Bang Juma yang aku kejar. Masih ngopi, santai aja. Udahlah Bang Juma, keluarlah. Kalau sama Bu Rasmi tadi Bang Juma lancar. Tiba giliranku udah enggak lagi birahi Bang Juma sama aku ya. Enggak lagi ya. Oke. Udah itu dia. Mana dia? Kenapa kalian berani menukar hukum ini lagi? Makanya kalian tidak berani sahabat. Sementara hukum ini adalah hukum tertinggi. Nggak ada lagi yang bisa menandingi 10 hukum ini. Mazmur 119 tadi ayat 142, keadilanmu adil untuk selama-lamanya. Ada ini nggak? Ada berhala nggak? Nggak ada berhala, haram. Hukum kedua. Jangan haram itu bahasa Arab lagi dipakai lagi. Ya, kalau bahasa Arab kenapa rupanya? Emangnya bahasa Arab itu bahasamu, itu bahasa Tuhan. Tuhan yang mempunyai itu. Itulah kalian udah, yang salah. jangan emosi itu. dong. Kok Bukan, emosi? aku suarakunya kayak gitu Bang Jibril. Nanti si Hector bilang ibu ini lagi yang salah, Enggak agama lah. yang salah lagi. Iya, haram. Haram itu kan bahasa Arab. Kenapa rupanya dipakai, diserap oleh orang Indonesia? Bukan, ibu kan Tuhan, emangnya agama ibu melarang kan Tuhan? agama kan dari Israel, habis itu pindah ke Italia. Ada juga Eropa, dari ya Arab kan? Kristen. Ada juga dari Arab Kristen. Arab Mereka Kristen, juga mengatakan Arab Kristen haram. nggak sampai 1%, Bu. Sudahlah, nggak usah lari-lari. Bukan maksudnya kenapa suka ke kadrun-kadrunan gitu, suka ke Arab-Arapan gitu. Udah ya, jangan melarikan apalah, jangan memusing-musingkan. Jangan. Hukum ke-9, jangan berdusta katanya loh. Iya, makanya ibu kita lurus. jangan berdusta. Iya, kita lurusin jadi kan di agama Advent- ibu dari Israel pindah ke Roma. Bukan Terus kok agamaku dari tiba-tiba- Israel. Tidak, agamaku datangnya dari Waduh. Tuhan karena 10 hukum. Udah? Iya, tapi Ajaran tempat turunnya dalam di Israel Advent, kan. Awalnya Iya, di nggak dalam salah dong Israel. berarti saya. Seluruh nggak ada Ibu di nih Arab. suka banget Kebenaran nyala-nyalain datang. nih. Iya, kebenaran itu datangnya mula-mulanya di bangsa Israel. Yes, kita harus aminin itu ya. Seterusnya disalurkan ke seluruh bumi karena manusia ini bukan hanya Bani Israel aja yang akan selamat, tetapi kita juga yang di sini harus selamat gitu loh. Jadi contohnya tadi tentang patung adakah di Advent? Nggak boleh, nggak bisa ada patung-patung di dalam Advent. Kalau salib-salib itu, Bu? Salib juga nggak ada kecuali hanya simbol doang. Itu pun nggak boleh simbol. ditaruh Wah, di atas. berarti ibu sama ini sama yang nyembah Zeus, nyembah Apollo, Enggak. Mitra. Mereka kalau ditanya ini kami kenapa kalian punya simbol-simbol ini? Kenapa kalian punya berhala-berhala Nggak ini? Oh enggak, ini cuma simbol kata mereka. Itu simbol tandanya Ya, sama. Yesus pernah disalib di sana ya. Iya, Yesus sama, pernah berarti. disalib. Tapi Iya, kita sama. tidak menyembah, kita tidak mencium salib itu agar dosa kita terhapus. Kita tidak Oh, nggak ada, Bu. membungkuk menyembah ke salib itu agar Nggak ada. dosa kita terhapus, nggak boleh. Enggak bisa. ada, Bu. Kita Nggak ada. hanya nyium berhala Yesus tuh enggak ada. nggak bisa, nggak bisa. Itu nggak bisa. Disalahin itu, nggak boleh. Itu ya, itu di kami gitu. Kan sudah ada perintah hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan engkau sujud, maksudnya sujud membungkuk ke patung itu. Jangan kau sujud kepada benda itu. Jangan kau beribadah kepadanya. Kan katanya. Udah ada ayat, ya udah kita dengarkan dong. Makanya diturunkan 10 hukum kepada seluruh manusia. Jadi semua manusia harus turut kepada perintah 10 hukum itu. Oh, gitu dia.
Kalaupun dikatakan di dalam Galatia itu, di dalam Efesus itu, hukum Taurat sudah disalibkan, bersatunya Yesus di kayu salib. Maksudnya disalibkan begini, dipersatukan itu di dalam Yesus. Hukum itu bersama Yesus dipersatukan. Jadi siapa yang sudah pengikut Yesus, dia harus tetap setia kepada perintah-perintahnya. Contoh ke Ibu Darni. Ibu Darni kan murid Yesus nih, udah umatnya. Ibu Darni harus setia dong, harus jangan melakukan pembunuhan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, menguduskan hari Sabat, harus itu Ibu lakukan, gitu. Apa sih salahnya? Itu sudah kebenaran itu. Di luar dari situ tidak ada lagi kebenaran. Kita jangan dulu bawa nama agama ya. Itulah yang diinginkan Tuhan itu. Itulah kehendak Bapak itu. Ya, itu menuruti hukum-hukumnya. Jika kita sudah menurutinya, maka bila Yesus nanti datang, kita akan dibawanya. Itu syaratnya begitu saja. Kok usah kita bawa nama-nama agama dulu. Jangan bawa nama APEN, nama-nama HKBP, jangan. Itu kan manusia. Kenapa? Karena yang Ibu udah selama ini nyuri nama Allah tadi. Apa? Bukan, itu kan manusia yang membuat nama agama itu. Tetapi kebenaran yang seutuhnya adalah mentaati perintah-perintah ilah itu. Hampir mentaati mentaati perintah-perintah ilah itu, sang ilah itu gitu. Itu yang terpenting. Kalau nama agama itu kan manusia yang ciptakan itu. Tuhan itu tidak mempunyai nama agama loh, tetapi Tuhan itu menurunkan perintah. Tadi Bang Zuma bilang kan yang dikutip itu si Yesus bilang kalau agamanya mesti benar Bu. Kalau enggak hidup keagamaannya seperti orang-orang munafik kan katanya. Iya, tapi kan mana ada dari awal juga tidak ada nama agama orang, nggak ada. Cuman agama itu yaitu menuruti hukum-hukumnya. Itu ya agama itu yang benar gitu. Agama itu kan artinya supaya jangan kacau. Jadi diturunkan ilah itu 10 hukum untuk ditaati oleh manusia. Begitu indahnya 10 hukum itu. Iya, tapi Ibu masih pakai simbol. Tapi Ibu masih pakai simbol. Itu tadi simbol berhala. Enggak ada kami sembah itu. Hanya itu simbol doang. Ya tapi punya berhala kan? Sama kayak kalian juga kan ada simbol kalian bulan bintang. Apa kalian sembah bulan bintang itu? Ada masjid kan? Nggak ada bulan bintang tetap masjid. Ada. Nggak ada. Sekarang ini aja yang dihapus bulan bintang. Kalau dulunya masjid nggak bulan masjid nggak bulan bintang tetap masjid. Tapi apakah gereja nggak ada salib tetap gereja? Ada loh di atas lambangnya bulan salib. Iya, bulan salib. Nggak ada bulan apa bintang itu tetap masjid. Kan enggak kan? Iya, kami juga seperti itu. Salib itu nggak ada apa-apanya. Itu Ibu hanya lambang. Ibu berarti nggak paham yang saya bilang nih. Masjid nggak ada bulan bintang, tetap masjid. Apakah gereja nggak ada salib tetap gereja? Ya, gereja kami nggak ada. Sebagian ada yang bikin salib kecil, sebagian ada nggak ada gitu. Di mana Bu? Gereja nggak ada salib Ibu? Kami gereja Advent nggak ada salib. Apa namanya? Advent, gereja Advent nggak ada salib. Gak ada salib gereja Advent. Paling kalau ada pun kecil dibuat hanya simbol doang aja. Mengingatkan bahwasanya Yesus disalib gitu. Ini saya buka nih Bu. Gereja Advent ya. Ini Church itu of gereja the apa Advent. Itu? Ini segede-gede gabat nih Bu. Ini Church of Advent in Boston. Di Boston ya. Ini gede banget. Iya, tapi nggak ada orang membungkuk ke situ, nggak ada. Itu hanya simbol doang ditaruh di situ. Kalau di gereja kami di sini di Medan, sekitar Medan nggak ada, nggak ada salib. Hanya ditaruh di podium. Nggak ada, hanya katanya, di podium aja kecil. Ibu bilang gereja Advent nggak ada ininya, nggak ada salibnya. Lah itu nggak tahu aku itu gereja Advent. Tapi setauku pun, kalaupun ada itu nggak ada membungkuk orang ke salib itu, nggak ada. Itu hanya simbol doang ditaruh di situ bahwasanya Yesus tersalib gitu. Kalau nyembah ke situ, mencium salib itu dosanya terhapus dan membungkuk ke arah salib itu tidak ada itu. Pray with the church this Advent. Iya. Lihat dulu adakah orang membungkuk di situ? Mana ada? Ada berhalanya. Enggak ada. Setauku enggak ada. Ini bukan berhala, ini orang beneran. Nggak ada Advent mempunyai ini nggak ada gimana sih ini di depan mata saya. Aduh, itu bisa aja kalian tulis itu nggak ada. Lah ini dari Google Bu, saya cuma tulis Advent Church. Ada.
Aku dengarkan, saya Advent, kami nggak boleh dia dibuat La haula. gambar patung di gereja kami. Apalagi gambar Yesus seperti itu dibikin patung, nggak Lah boleh. ini gimana, Bu? Nggak tahu, nanti kuselidiki itu, nggak ada itu. Biar Oh, kurobohkan siap. itu, kurobohkan itu kalau aku di situ. Nggak bisa kami Advent seperti itu. Oh, Setahu nggak boleh. ya, nggak Berarti bisa. ini sesat juga ini. Nggak tahu aku, pokoknya nggak boleh itu, karena melanggar hukum kedua itu dia. Gitu ya, Bu Darni ini penipu. Apanya penipu? Memang Lah nggak itu, boleh karena Bu, udah itu- 10 hukum sudah tertera hukum kedua, kecuali dibuat dia sebagai hiasan aja di luar, jangan di dalam gereja. Kalau ada Advent seperti itu, sekarang juga ada Advent yang sudah terbelah dua gitu loh, sudah tak mau dia bayar perpuluhan, sudah tak mau dia kasih persembahan. Udah ada Advent itu yang melanggar gitu ya. Sudah ada Advent itu sebagian keras kepala. Udah membuat peraturannya masing-masing. Ada loh. Jadi Nah, kalau ini Bu, kalau ini kan Paulus Ibu nih. iya, nggak ada. Ini Kami nggak ada hubungan sama Paus, nggak ada. Advent nggak ada nggak ada. hubungan sama Paus, nggak ada. Oh, Nggak ada. nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Berarti Ibu nggak mengakui dia. Enggak, kami nggak ada ke Paus, nggak ada. Oh, udah ini karena ajarannya sudah, doktrinnya sudah berbeda. Kami enggak. Jangan tunjukkan sama aku itu. Sama kami sudah salah di situ, nggak bisa. Dan pula itu nggak ranahku karena dia kan Katolik, aku Advent. Jangan kalau kalian sama Katolik Berarti sesat baru kalian gitu ya? bicara. Nggak berani aku bilang dia sesat, itu urusan dia ke sana. Sekarang oke, aku siap. di sini yang Advent. Jangan laga aku dengan agama lain. Bukan bisa. laga, cuma Nggak ini bisa kan dong. saya nanya kan Ibu bilang wah nggak ada patung kami langsung Ya, pakai nggak ada. pokoknya tangan Bu Darni Betul. kan bersih banget kan. Memang. Tapi ini si Paulus ini punya Itu urusan berhala. mereka. Itu urusan mereka. Nanti kalian tanya sama mereka. Yang jelas sesuai dengan hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah ke hadapannya. Kalau sudah Tuhan membuat hukum seperti itu, mari kita tegakkan. Gitu dia. Tapi kalau ada Ibu yang bikin melanggar, simbol gitu ya. iya, kalau ada politik simbol doang aja, simbol-simbol, bukan untuk disembah gitu loh. Tapi jangan dibuat untuk penyembahan. Kan kita hanya dilarang untuk penyembahan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan yang di surga. Iya, pokoknya jangan bikin berhala, tapi kalaupun dibikin ya jangan, ya pokoknya simbol gitu ya. Iya, simbol apa di luar dari ibadah gitu loh. Iya. Siapa? Ibu Darmi jago jago ngeles. Enak. Bukan jago ngeles, memang itu kebenaran. Itunya ajarannya. Aku nggak berani Iya. nipu loh. Iya. Begitulah kami kalau di Advent ya gitu, Bang Jibril. Gitu. Tapi Ibu Darni ini percaya Tritunggal ya berarti? Ya Nggak. jelas dong. Kalau nggak kita percaya Tritunggal, susah kita untuk menerangkan keberadaan ilah itu gitu. Oke. Ini sekarang kita ini dulu deh, kita ngobrol dulu nih. Mumpung ini Bang Zuma udah balik belum? Atau yang lain mau iniin sebelum saya? Udah jam 2 pulanya lewat 11. Iya, oke. Bu Darmi, kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung sama siapapun, nggak perlu sama siapapun, nggak bergantung sama apapun? Iya, dia nggak bergantung sama apapun, tapi dia Mantap. mempunyai utusan, dia mempunyai suruhan. Bukan. Nah, itu Kita dia. setuju dulu nih. Kita biar bisa punya minimal bisa satu hal lah kita setuju. Iya. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini Iya. nggak bergantung sama apapun. Iya dong, nggak bergantung lah, karena dia penguasa, dia maha kuasa. Namanya maha kuasa. Nah, itu. Mantap. Iya. Habis itu 2000 tahun yang lalu Yesus itu siapa, Bu? Yesus itu adalah firmannya ilah itu, firman ilah yang menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Tuhan Tadinya ilah itu yang mau turun, tapi karena Tuhan ilah bukan? itu sangat, tunggu ku terangkan, karena ilah itu sangat suci, tak sanggup kita untuk menatap wajahnya, karena kita ini adalah manusia yang kotor, yang berdosa, maka diturunkannya lah dirinya melalui firmannya, turun ke bumi menjadi manusia untuk misi penyelamatan dunia, gitu dia. Berarti bukan Tuhan ya? Tuhan, Lah, kan tadi kita udah setuju. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Malaikat kita aja udah- mengatakan. Tadi Tunggu kita dulu. udah setuju, Bu. Oh, Tuhan sebentar ya. pencipta langit, bumi beserta isinya ini nggak Ya. bergantung sama apapun. Memang. Kita setuju nggak di situ? Iya setuju, tapi dia kan misi penyelamatan Kok dunia. setuju? Tapi setuju nggak? Kan ada arahannya dong, ada arahannya. Setuju nggak nih? Saya ulang lagi nih. Buktinya kenapa Tuhan- Allah, tunggu dulu, kenapa Tuhan- Allah berbicara kepada Allah. sebatang pohon? Allah, Bu. Tunggu Allah. Allah. Iya, Allah Islam Ya, Bu, kenapa berbicara nanti ke Yesus saya sebatang panggil pohon? Jasjus, Ibu marah.
iya, Allah, sekarang nyebutnya yang benar. Allah ya, Allah. Allah. Kenapa Allahnya Islam berbicara ke sebatang pohon? Kalau Berbicara memang, ke sebatang pohon? Sebatang pohon, iya. Ada ayatnya. Di mana itu? Iya, nggak usah bohong, jangan berdusta. Berbicara ke sebuah pohon? Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Enggak berbicara ke sebuah pohon, Bu. Iya, ke sebatang pohon. Enggak, ayatnya itu dari arah sebatang pohon. Ibu dan Allah nggak ngomong ke pohonnya. Ibu nih makanya bacanya nggak bener sih begini. Apa coba? Waktu ya Allah berbicara ke sebatang pohon. Nggak ada Allah ngomong ke sebatang jadi pohon. Jadi Allah itu langsung berbicara kepada Musa gitu. Kalau di Islam, kayak mana Allah itu berbicara kepada si Musa? Langsung kah? Enggak langsung. Ini kayak saya nih, Bu. Terus kayak mana? Bu. Nah, ini saya ngomong sama Bu Darni nih. Iya. Suara saya keluar nggak di handphone Bu Darni? Keluar. Nah, apakah handphone itu saya? Ya, termasuk juga itu diri. Enggak dong, handphonenya bukan saya dong. Ini suaramu. Iya. Nah, paham nggak? Ini suaramu, iya. Paham nggak? Iya. Nah, paham nggak tuh berarti? Seharusnya kalau Allah kita itu maha kuasa, langsung dia datang. Langsung engkau datang pada nggak usah pakai handphone. Langsung kau datang ke sini. Hops. Itu dipakein tabir namanya, Bu. Itu dia pakai. Itu dia sama kayak saya sekarang ngomong sama Ibu Darni. Handphone Ibu kan ada suara saya, bukan berarti handphone Ibu itu jadi saya kan? Iya, tapi kan udah itu, kan. Tapi itu emang mau ngebantah aja sebenarnya udah paham, tapi mau ngebantah aja. Suaramu ini kan bagian daripada dirimu juga kan, Bang. Iya. Suaramu ini kan bagian dari dirimu juga. Iya. Begitu juga Yesus. Yesus ini adalah bagian daripada ilah. Firmannya ilah lah Yesus ini. Tapi kan tadi kita setuju Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung sama apapun. 2000 tahun yang lalu Yesus yang jalan di bumi ini dia bergantung sama air, bergantung sama gravitasi, bergantung sama makanan, bergantung sama semuanya. Begitulah caranya kita. Katanya tadi Tuhan nggak bergantung sama apa ya pun. Tapi begitulah kita mengenal keberadaan ilah itu. Kalau tidak seperti itu, mana kita kenal ilah itu siapa? Itu dia. Iya, paham. Tapi sebelum ini kan kita udah setuju nih, Bu. Tuhan pencipta langit, bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun. Iya. Nah, terus Yesus berarti bukan Tuhan dong, kan dia bergantung. Kenapa Yesus itu kelihatan sewaktu di bumi? Karena dia datang berinkarnasi menjadi manusia. Karena dia ingin bertemu dengan manusia. Nah, jadi kalau dia ingin bertemu dengan manusia, harusnya kan ilah itu yang datang kan. Harusnya ilah itu yang menyelamatkan manusia. Udah kayaknya ini udah debat kusir ini udah. Iya, ini udah. Cukup ya benar nih ya. Udah mau pagi ya. Karena hostnya juga di Makassar itu waktunya juga istirahat. Oke, silakanlah bubar. Kalau bubar pun boleh. Masih ada nggak tuh Bang Sarli? Bagaimana Ibu Dani ya? Kalau sekiranya ada jarum yang patah Bu Dani, jangan dipakai karena jarum yang patah itu nggak layak pakai. Kalau sekiranya ada makhluk hidup pernah ada di muka bumi, jangan dituhankan karena dia adalah makhluk. Ya, tapi alhamdulillah minimal malam ini Bu Darni udah nggak pakai nama Allah, Bang Andy. Dari dulu emang itu gue sudah bilangin. Kadang lupa karena saya udah tunjukin tadi Kristen, Arab, Syria, Batiga pakainya ilah bukan Allah. Mantap. Bu Darni dulu bilang saya nggak pakai deh. Giliran lama nggak hilang ya terpapar lagi virus di luar sana. Karena kan sudah terbiasa. Karena juga dunia juga tidak menunggukannya kan gitu. Karena dunia Kristen luar nggak pakai nama Allah, Bu. Jadi nggak ada urusan sama mereka. Yang lucunya kalian ini kan apologet ibaratnya geleng-gelengnya kalian di Sumatera ini. Sementara dunia tidak ada komentar. Kalian yang karena nggak ada yang pakai Allah. Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai Allah kecuali Bani Bang Jibril, kalian yang itil-itilan. Wah tuh kan. Astagfirullahaladzim kan. Maksudnya kecil. Bodarni hewan jelek. Yang nabimu yang dari Amerika yang perempuan itu nggak pernah mempergunakan itu Bodarni. Siapa nabi yang di Amerika? Ya siapa lagi? Siapa nabi? Mana ada lagi nabi selain Yesus?
Ya itu perempuan yang yang perkenalkan Advent siapa itu Oh, namanya? Ellen G. White itu bukan nabi dia. Dia itu terang kecil gitu loh. Oh, terang Bukan kecil. nabi. Terang kecil. Iya, nggak ada nabi selain Yesus, nggak ada. Dia hanya terang kecil saja. Hanya orang mengatakan dia seperti nabi gitu. Tetapi nabi itu kan langsung pilihan dari siapa? Ilah itu. Tapi dia hanya terang kecil yang memberikan kabar tentang bagaimana. Tapi dia kan ini ya pelopornya Alkitab Advent ya. itu. Ya, dia kan penemunya Advent ya. Iya, termasuk. Iya. Jadi bosnya Bu Darni itu orang Amerika. Bukan bos, termasuk dia itu yang meneruskan isi-isi Alkitab itu, semua buku-bukunya dari Alkitab. Ah, gitu dia. Ya udah orang bule itu bosmu. Bukan bos itu, hanya dia meneruskan semua isi-isi dalam Alkitab. Ah, itu dia, bukan nabi. Berarti agama ibu ini dari tahun 1863. Bukan, agama ibu ini dari hukum Tuhan, dari hukum Tuhan. Anjing suka mancing-mancing aja. Hukum Tuhan. Bang Jibril, Bang Andi. Seven Day Advent ini didirikan dari hukum 1863. Mulai Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Bang Handi, mulai ilah itu memberikan hukum Tuhan, hukumnya kepada Musa, hukum Tuhan keempat, hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kami sudah di situ. Nah, itu dia. Enggak, tapi agama ibu baru 161 tahun loh. Ya, walaupun baru, tetapi karena bandelnya manusia, semua manusia melupakan hari Sabat, makanya dikumandangkan lagi hukum Tuhan itu gitu loh. Sekarang saya paham nih kenapa orang bilang si bungsu. Berarti si bungsu ini ibu berarti ya. Si bungsu. Lari mau lihat nggak apa gerejanya Advent di Amerika? Boleh, aku nggak pernah lihat. Baru saya aku dikirimin. Iya. Tunggu ya. Tunggu boleh. Tapi jangan salah yo, ada juga sekarang. Bisa ada juga sendiri nggak sih? Ada juga Advent yang sekarang sudah membelok loh, tidak mau lagi memberikan persembahan, tidak mau memberikan perpuluhan. Ada loh, jangan salah. Perpuluhan itu bukannya buat bangsa Lewi. Iya, tetapi kalau di kami untuk perbendaharaan organisasi itu, untuk kemajuan, nah itu. Emang Lewi? Ya, dibilang Lewi sih sekarang wakil. Bu, dari itu gereja Advent di Amerika tuh. Oh gitu ya, itu ya. Itu Pak Lamsan di sono orang Advent. Kok pakai kubah bang? Nggak apa-apa, yang bikin kubah itu orang Kristen itu, biar tahu. masjid itu yang buat orang Kristen, orang kafir, biar tahu. Iya. Panji beri masih gak mancing jeli. Enggak loh, jangan. Kita kebenaran. Kita jangan terpancing-pancing ya. Enggak apa-apa. Ini kebenaran. Ini kebenaran harus dikumandangkan. Iya. Gue juga baru nggak Pak Lam. Pak Lam saya ngiringin saya. Dia bilang Pak Lam gini, Bang Andi, iya, lu lihat di belakang gue apa itu? Gue jawab, bengkel. Matamu picak kata Pak Lamsan. Pak Lamsen masih Advent, masih atau Advent dia ya. Justru dia kan ke Amerika itu ketemu pendiri Advent di sono, di reunian. Saya bilang, Pak Lamsen kenapa nggak undang Bu Darni? Dia juga Advent. Kata dia Bu Darni katanya nggak direken, bawel katanya. Kalau Ibu Darni kan masih ibaratnya kecil-kecilan ya Ibu Darni. Dia lagi ada kongres, itu Advent kongres kalau nggak salah di Amerika Bu Darni. Khusus orang Advent di sana. Keren ya. Kongres itu maksudnya rapat petinggi Advent kan di sana pusatnya gitu. Di sana itu terpilih Lugat Tambuna sebagai sekretaris. Nggak ada Lugat Tambuna. Justru Bang Luga bilang Advent ini miskin kata Ibu. Nggak apa-apa miskin di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan yang penting gitu. Itu rapat-rapatnya gimana tuh? Itu rapat-rapat gimana kemajuan gereja-gereja itulah. Itu kan perwakilan. Contoh ketua Advent di Sumatera Utara kan ada ketuanya terpilih. Itulah yang rapat ke sana gitu. Ketua Advent di Sulawesi Selatan. Ganti-ganti ayat lagi nggak? Sana rapat. Nggak. Dia 5 tahun sekali diganti dong putaran. Bukan ganti-ganti ayat lagi nggak? Enggak dong, mana ada bisa diganti. Itu dunia, kalau Alkitab kan dunia.
Nah, itu. Enggak, Kenapa kalau yang kita iya enggak gitu, Bu. Kalau yang Enggak boleh kita. Bible Indonesia itu pakai Allah, Bible seluruh dunia tuh nggak ada pakai Allah, Bu. Pakai apa dunia? Kalau KJV sama NIV itu Tuhan Bapa, nggak ada pakai Tuhan Allah. Bapa. Iya sih, Tuhan Bapa samanya sebenarnya itu. Tapi itu juga memang karena Allah itu kalian bilang itu adalah Allahnya Islam, ya itu sah-sah saja. Saya juga enggaknya keberatan di situ. Tapi kita akan mengikutin apa seluruh dunia yang sudah Seluruh dunia ditranslate nggak ada yang pakai Allah, Indonesia. Bu. Tapi Indonesia kan Allah kan? Karena Iya, cuma di Salemba doang. Itulah. Ya karena banyak di sini mayoritas Islam. Oh. Malu dia tampilan apa adanya. Dia harus terbungkus-bungkus Islam. Kalau aku nggak malu aku. Kalau sebenarnya makanya dikatakan ya kita kan nggak boleh menyebutnya sembarangan, ya kan? Ya kalau udah dibilang Hashem atau Ilah atau Yahweh atau Tuhan Bapa, ya itu kita. Kalau bilang Yahweh nanti kalau diserang Yahudi pula. Nggak ada, Mbak. Nah pernah Yahudi menyerang? Nggak. Belum pernah ketemu loh. Karena Tuhan itu kan bukan Tuhan orang Yahudi saja, itu Tuhan seluruh umat manusia di bumi. Enggak, Yahudi Tuhannya bukan Yesus. Ya itu saja perbedaannya kalau sama orang Yahudi. Jadi makanya agama yang Tuhannya sangat paling berbeda itu ya Kristen, Buddha, ya yang Hindu gitu. ya gitu. Yang jelas yang datang siapa? Yesus atau Tuhan yang lain? Siapa Ya, sama yang datang ke bumi itu Tuhan-Tuhan yang datang ke bumi itu sama Nanti, kayak yang Mitra, kita tunggu Zeus, kedua kali, yang Atis. kita Itu tunggu. Tuhan-Tuhan yang datang ke bumi itu Tuhan-Tuhan pagan, Bu. Nanti yang datang kedua kali ke hari kiamat siapa yang datang ya? Bu. Isa Al-Masih kalau Islam kan? Benar Isa nih. Al-Masih yang datang. Kalau kami Kristen, Yesus. Nah, itu Benar dia. nih. Itu kebenaran. Tuhan-Tuhan yang agama Samawi itu nggak turun-turun ke sini, Bu. Nggak turun, orang nggak ada. Waduh. Oh, jadi Nggak ada Tuhannya Yesus nggak ada? Kalau Jadi Yesus Bapaknya ada. Yesus nggak ada? Lah, Tuhannya Kalau kan Yesus nggak kelihatan, jelas. nggak pernah turun. Yes, Tuhan Yesus akan datang. Yesus akan datang. Ada ayatnya banyak ini. Waduh. Ada dalilnya di kitab Berarti suci. Yahudi itu Tuhannya nggak ada gitu ya? Nggak ada datang Tuhannya. Dia mengatakan mereka yang tunggu-tunggu Musa. Gue heran nih, Saya kok Yang mereka datang-datang ini pagan, Bu. Iya, kok Tuhan turun naik gitu loh. Bukan, dia kan mau datang mau menyelamatkan manusia, mau menjemput kita. Namanya kita mau Nyelamatin Kita manusia dari siapa, Bu? dari dosa kita, dari segala pelanggaran kita. Iya, dari siapa? Bukan. Tuhan Nyelamatin itu, kita dari siapa? Kan kita berarti terancam ya kan? menyelamatkan kita dari semua sekarang yang sudah kita lakukan di bumi ini. Kita sudah menuruti hukumnya, maka kita nanti akan Jadi dia dijemput nyelamatin kita dari siapa? Yesus akan menjemput kita di mana aku berada, Bu, engkau akan berada. Ibu nggak jawab gitu. nih. Jadi dia nyelamatin kita dari siapa? Menyelamatkan umat manusia itu yang setia Dari? kepadanya dari setan lah, dari sang pengganggu Waduh. setan, dari sang pengganggu, supaya kayak aku lah udar nih, supaya aku jangan diganggu setan lagi selama hidupku sudah melakukan kebenaran, sudah menuruti hukumnya. Dia datang nanti mau menjemputku. Enggak, dan saya dia kira Ibu mau bilang nyelamatin manusia dari Tuhan. menyelamatin manusia dari Tuhan. Iya kan katanya kita punya dosa waris ya kan? Nah, dosanya itu kita masih apa? Dosa waris itu enggak ada lagi loh. Itu dosa waris itu hanya awal mulanya aja Adam dan Hawa. Itu aja. Udah nih, Setelah hati-hati itu, Udah nih nanti kalau Yesus datang kedua kali, saya nggak tanggung jawab kalau tentara Romawi mengambil sikap lagi kayak dulu, membunuh dua enggak kali lagi. nanti. Kalau sekali ini, Bang Handi, Bukannya udah, kalau Bang? sekali Dia kan ini mau turun kalau- lagi nanti. Iya. Bang Handi. Waktu itu dia janji dia kan datang lagi. Dia udah datang Bang Handi. Paulus kan? Udah Oh, kan? Bang berarti- Handi, Bang Jibril. Bang Handi, apa Bang itu? Jibril. Kalau nanti datang Yesus, kalau datang lagi tentara Romawi, sekali itu ditunjukkannya kekuasaannya. Kalau dulu kan masih Ya, nanti kalau harus disalib digenapi. lagi gimana? Disalib Enggak lagi? Kalau Oh, dulu enggak kan lagi. memang harus digenapi nubuatan para nabi. Kalau kedatangannya kedua kali ini tinggal dihembus. Oh, gue paham, Bang Jibril. Dia datang, dia turun datang, dia cari keturunannya tentara Romawi. Mana dulu yang pernah bunuh saya? Bukan, Enggak ya? enggak. Dia datang menjemput, memilih. Enggak, waktu itu dia udah balik, umatnya. Enggak, tunggu dulu. Nanti dia datang kedua kali mau menjemput orang-orang yang ketiga percaya, dong, Bu. yang Yang ketiga menuruti dong. hukumnya. Yang ketiga dong. Yang kedua. Ketiga dong. Yang kedua kan udah datengin Paul. Yang pertama itulah kelahirannya di situ. Dan Abis itu kan dia kebangkitannya. disalib.
Iya, kebangkitannya. Habis itu dia turun lagi ketemu Paulus. Tetapi kita menunggu kedatangannya yang kedua, bukan ketiga. Yang kedua, ya berarti si Paulus ketemu siapa? Itu kan beda, itu kan tunggu dulu, banyak juga manusia yang didatangi Yesus ya supaya maka bertobat dia ada. Itu Ya, beda. berarti yang ketiga dong. Yang itu datangnya itu ke pribadi. Kalau ini kan menyeluruh dunia. Ya, tapi kan diberitakan. Nanti rencana Bu Darni turunnya di mana itu, di Indonesia apa di mana? Dia kan sesuai dengan dalil, dia akan datang kembali di mana engkau melihat dia. Di Nazaret, turun di Nazaret. Iya, di Bukit Zaitun. Ya. Oh, di Bukit Zaitun. Tahun berapa Bu Darni? Tahun berapa? Kita nggak tahu kedatangannya. Menurut Masaha tahun 2050 apa? 2030. Nggak bisa. Tidak bisa kita tentukan kapan Yesus datang. Kita sekarang hanya dituntut untuk bersiap-siap, berjaga-jaga. Seperti dia datang seperti pencuri ya? Ya, dia nggak tahu. Dia bisa jadi dia datang jam 2 pagi, bisa datang dia jam 10 malam, kita nggak tahu. Yang jelas selama hidup kita ini, mari kita bersiap-siap, persiapkan dirimu dan keluargamu dan sahabat-sahabatmu tetap hidup di dalam kebenaran. Dia datang ke bumi untuk apa sih? Untuk menjemput orang-orang yang menuruti hukum-hukumnya selama ini. Nah, kalau yang udah meninggal? Yang meninggal nanti akan dibangkitkan. Gali kubur. Iya. Nanti yang meninggal pertama diangkat dulu yang hidup, yang percaya kepadanya dan menuruti hukumnya. Udah. Setelah jadi itu datang hidupin yang mati. Tunggu dulu, yang hidup dulu diangkat, yang hidup dulu. Dan yang mati di dalam Yesus, udah, yang menuruti hukumnya itu juga dibangkitkan dan diangkat. Tetapi yang tidak menuruti hukumnya dan orang yang juga hidup yang tidak menuruti hukumnya akan dihukum, dibuang ke api neraka. Itu dia. Jadi dia datang itu berbentuk manusia. Iya dong, dia datang nanti kita lihat Yesus itu seutuhnya kita lihat dia. Gitu. Bikin rumah dong, bikin rumah. Makanya Iya, dia akan kan selama yang pertama datang kan nggak punya rumah, Bang. Iya, masa dia tidur di tenda? Iya, kalau yang pertama datang dia kan di mana-mana saja ada, karena banyak menyiapkan. Berkelana. Iya, karena banyak menyiapkan. Di mana-mana dia diberikan Gua curiga nanti turun dia menguasai minyak di Arab. Tapi enak ya, Bang Andi. Enggak ya? dong. Bu Darni bisa ngarang-ngarang kayak gini. Ini kalau orang Muslim Bukan ngarang-ngarang kayak garang, gini, itu sesuai hukum, sesuai Alkitab. Ini mana ada. dalilnya? Ada dalilnya. Yesus akan datang, dengar ya. Sebagai manusia. Kita baca. Iya, memang dia datang seperti pencuri. Udah aku tahu, udah. Iya, Yesus datang. Banyak ayatnya ditulis. Tuhan-Tuhan orang yang lain gak ada datang-datang. Berarti pendusta, pembohong. Ya, cuma Tuhan pagan yang turun-turun begitu, Bu. Yang datang-datang itu cuma Tuhan pagan. Gak ada. Coba tunjukkan adakah lagi Tuhan orang lain datang selain Yesus? Itu dewa. Ada, itu mitra. Dewa Zeus. Nanti akan Atis, datang lagi. Zeus. Nanti akan datang. Nanti hari Itu kiamat ibu akan nanti datang. Ibu nanti begitu di alam bawah itu kan ketemu dewa Hades juga, Bu. Ibu tahu nggak? Dengar ya ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu Nih saya malaikat buka ini. Ibu nanti ketemu siapa yang begitu dan meninggal nih. sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan dibawa ke kerajaannya. Gitu loh. Nih, Bu. Bu Darni tahu nggak nanti? Kalau nggak percaya nih di Wahyu ini. Di Wahyu 20:13, ini bahasa Inggris ya, KJV ya. The sea gave up the dead with they were in it, and death and Hades gave up the dead. Jadi nanti ibu ketemu Hades. Hades ini siapa nih? Hades itu ini Wahyu 20 itu kan Alkitab itu. Ini Abang Jibril? Iya di itu makanya. Kenapa ambil di buku Wahyu? Itu kan buku orang Kristen. Iya. Iya, makanya saya mau ngasih tahu ibu, nanti ketemu siapa begitu meninggal. Nih, the sea gave up the dead, they were in it, and the death and Hades. Hades ini, Bu, ini dewa Yunani, dewa kematian. Nah, nanti ibu kalau meninggal itu ketemu dewa Hades. Ini di sini dibilang nih. Dewa Hades nanti yang nyiksa Ibu Darni dikubur. Coba translate. Enggak, coba translatekan itu. Tunggu lihat, Mbak. Apa tadi Wahyu berapa? Wahyu 20:13. 13:14. Wahyu 20 ayat 13. Nah, dia. Itu kok diambil buku Alkitab. Itu kan Alkitab. Iya, makanya saya bilang ibu kalau meninggal ketemu dewa Yunani Hades.
Wahyu 20 ayat 13. 13. Aku pakai ayat sih. Maka Butir. laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. masing-masing Oh, dihakimi juga perbuatannya. Ya itu nanti itu kan, mereka Ibu akan kan, dihakimi Bu, nanti. sebentar. Ibu kan tadi baca yang ini nih, TB 1974. Ini kan di dalamnya mereka. Nah, tapi yang AYT yang 2018, Bu, yang baru itu nanti maut dan Hades juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini Hades, Bu. Lalu maut dan kerajaan maut akan dilemparkan, dilemparkan ke lautan api. Itulah kematian yang kudus, lautan api. Nah itu orang-orang, tunggu dulu. Iya, orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran-ajaran intinya Yesus, gini loh, Bu Darni. itulah yang akan dibuang ke api. Bedarni intinya Kristen juga. Bedarni intinya itu Kristen juga ternyata ada siksa kubur. Ada Hades Nggak ya, ada. Ini anjingnya Nggak ada kepala siksa 3 loh, Bang. kubur. Nggak ada siksa kubur. Ada itu loh. Dihakimi di dalamnya, dihakimi masing-masing perbuatannya. Iya, ini yang dihakimi orang-orang yang tidak percaya, dibuang ke lautan api gitu. Sama si Hades. Sama si Hades. Dewa Pagan. Berkepala 3. Anjingnya kepala 3. Waduh, ngeri kali Bu Darni. Iya dong. Namanya orang yang melanggar hukum. Iya dong. Orang yang melanggar hukum yang dihakimi. Kalau orang-orang percaya nggak dihakimi dong. Itu orang-orang yang berdosa itu. Orang pemakan babi. Bu Darni, orang-orang yang jahat. Dengerin. Orang yang suka makan babi, dia embat sama Hades nanti. Suka makan babi. Semualah orang yang berzina, melacur, membunuh, mencuri, semualah itu diembat itu ke api. Ini yang saya bingung, Bu. Ini Bu, ini kan tadi di sini disebut Hades di dunia kematian kan. Nah, si Hades ini punya saudara, Bu, namanya Zeus, ada Poseidon. Itu kita ketemunya nanti di mana itu, Bu? Yang jelas setan-setan, Zeus, semua bertemunya di api neraka. Di api neraka. Cerita mitos Yunani semua ya. Gitu dia ya. Mitologi Yunani semua. Ya udahlah Bu Darni. Dan setiap tunggu satu lagi ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itu dia. Sama Hades. Lautan api itu di neraka, maksudnya dilemparkan orang-orang yang tidak ditemukan buku kehidupan begini nanti ya. Yang menolak Yesus. Udah Bu Darni, ya kan. Bu Darni nanti kalau mati ya. Ini saya nggak doain mati loh, Bu. Contoh aja nih. Jangan Ibu Darni deh, yang lain deh mati, dipeti, didandanin, dikubur. Semua orang udah pulang. Tunggu dulu Bu Darni. Bang Hadi, yang tadi Bang Jibril itu hukuman yang terakhir itu ya. Iya, dengar raja terakhir gitu ya. Raja terakhir itu. Hukuman terakhir. Iya, jadi kalau ada orang Kristen meninggal itu dimasukin di peti, didandanin gitu ya. Terus ditutup petinya, dikubur. Orang-orang udah pada pulang. Kata-kata si Hades, udah sepi nih. Ayo kita beraksi. Hades bukan Bang Ade, salah. Ini hukuman terakhir ini. Agak di dalam kubur itu. Dan iblis juga dihukum. Nanti terakhir iblis dan. Iya, tunggu dulu belum kelar. Jadi kalian salah, nggak ada siksa kubur. Beda, ini bukan siksa kubur ini. Bang Andi sama Bang Jibril. Itu bukan siksa kubur. 13 itu loh siksa kubur. Iya, ini hukuman yang terakhir. Gak ada lagi hukuman kecuali ini terakhir. Jadi orang-orang yang tidak percaya. Kalau saya agama Kristen nanti begitu meninggal ketemu Hades gitu, dewa pagan gitu ya. Ketemu di neraka. Kepala 3 lagi. Dewa pagan ya. Dibuang ke neraka Bang Handi, Bang Jibril. Iya. Nanti ada Hadesnya, iya. Iya, hukuman terakhir nanti dibuang ke api neraka orang-orang. Ngeri kali itu kalau ada anjing kepala 3 nih. Iya, memang gitu. Tapi saudaranya si Hades ada Zeus. Iya, itu pun semua yang berteman-teman dengan iblis semua akan dibuang ke api neraka. Makanya Bang Handi, Bang Jibril, dari sekarang kita marilah hidup di dalam kebenaran. Apa yang kita lakukan? Saya nggak percaya Bu sama mitologi Yunani. Ya itu terserah. Ini aku sebagai penginjil karena Yesus mengatakan pergilah kau Darni.
Pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketemu Hades Aku lagi tuh. menyertai engkau. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Bang Handi, Bang Jibril ketemu Jibril, data aja, bikin Bu Darni nggak bisa tidur nanti lu mikirin anjing kepala 3 loh. Enggak, kalau kami Kristen udah enak, udah nyenyak tidur kami. Sekarang tinggal kita melakukan kehendak Bapa itu, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Di dalam seluruh hukum ini Ya nurut sama terdapat bapaknya, kasih. kenapa nyembah anaknya? Ya, Nah, lu. jika engkau melihat aku, Panjang engkau lagi sudah urusan melihat ini Bapa. Hades nih. Udah. Des. Kata Yesus, aku dan Bapa satu katanya. Jadi Nyembah kalau jalan kita ya? menyembah Ibu Yesus, penyembah jalan berarti ini. kalau kita menyembah Yesus, kita sudah menyembah Bapa. Dia udah sejalan gitu Iya, ya. nyembah jalan ya berarti Ibu, bukan tujuannya. Gitu. Tujuannya juga itu, tujuannya Nah, itu. kan Ibu nyembah Yesusnya. Nah, gitu Ada 2 ya. Udahlah besok lagi yuk. Ya udah. ya. Besok ya. Besok ya. Ya. Besok ya. Oke. Ya udah. Ya. Saya tutup dulu Nggak yang ada boleh. di YouTube ya. Oke teman-teman yang ada di YouTube ya, sekian dulu ya. Maaf ya atas segala hilap. Ya Ibu Darni sudah kembali ke jalan yang benar. Kita doakan Ibu Darni supaya nggak ketemu si Hades. Karena si Hades ini jahat. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.